Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Falah dari kelas 2C PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar perkembangan peserta didik. Pengertian psikologi perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikis. Adapun yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah 1. Sistematis, berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling kebergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Kedua, progresif, berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam, baik secara fisik maupun psikis. Ketiga, berkesinambungan, berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan, tidak terjadi secara kebetulan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup psikologi perkembangan. Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Maka dapat diartikan ruang lingkup psikologi perkembangan merupakan cabang dari psikologi. Objek pembahasannya ialah perilaku atau gejala jiwa seseorang dan tahapannya dimulai dari masa konsepsi hingga masa dewasa. Selanjutnya, prinsip-prinsip perkembangan. Selama proses perkembangan seorang anak, ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, antara lain yaitu 1. Perubahan fisik. Perubahan tinggi badan, berat badan, dan organ dalam tubuh lainnya, misalnya otak, jantung, dan lain sebagainya. Perubahan proporsi, misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Kedua, perubahan mental. Perubahan meliputi memori, penalaran, persepsi, emosi, sosial, dan imajinasi. Hilangnya ciri-ciri sikap sosial yang lama dan berganti dengan ciri-ciri sikap sosial yang baru. Misalnya, egosentris yang hilang berganti dengan sikap prososial. Selanjutnya, faktor-faktor yang berpengaruh pada perkembangan peserta didik. Faktor yang pertama yaitu kondisi fisik. Faktor fisik merupakan faktor biologis individu yang merujuk pada faktor genetik yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Pada masa pembentukan sel-sel tubuh, banyak faktor yang dapat mempengaruhi kondisi janin, di samping keunikan yang telah ada pada kedua orang tuanya. Faktor yang kedua yaitu kondisi psikis. Kondisi fisik dan psikis individu sangat berkaitan. Ranah perkembangan individu menyangkut aspek fisik, intelektual yaitu kognitif dan bahasa, emosi dan sosial moral. Kondisi fisik yang tidak sempurna atau cacat juga berkaitan dengan persepsi individu terhadap kemampuan dirinya. Selanjutnya, tujuan mempelajari perkembangan peserta didik. Pertama, agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Kedua, dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat. Ketiga, membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik. Dan yang terakhir, untuk membantu memahami diri sendiri sehingga dapat berperilaku secara tepat. Selanjutnya, manfaat mempelajari perkembangan peserta didik. Manfaat bagi pendidik yaitu memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, dan moral. Memberi gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat,
sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Manfaat bagi peserta didik: memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik sebagai individu maupun makhluk sosial dalam menjalani tahapan perkembangan, dan mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangannya. Kesimpulan: psikologi perkembangan ialah suatu cabang dari psikologi yang membahas tentang gejala-gejala jiwa seseorang, baik yang menyangkut perkembangan ataupun kemunduran perilaku seseorang sejak masa konsepsi hingga dewasa. Objek psikologi perkembangan adalah perkembangan manusia sebagai person, maka dapatlah dimengerti tentang ruang lingkup dari pembahasan ilmu ini bahwa psikologi perkembangan merupakan cabang dari psikologi. Objek pembahasannya ialah perilaku atau gejala jiwa seseorang, dan tahapannya dimulai dari konsepsi hingga masa dewasa. Psikologi perkembangan juga mempunyai tujuan, yaitu memberikan, mengukur, dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku serta kemampuan yang sedang berkembang, sesuai dengan tingkat umur dan yang mempunyai ciri-ciri universal dalam arti yang berlaku bagi anak-anak di mana saja dan dalam lingkungan sosial mana saja. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.